Kalau cita-cita sih, Rija yakin semua orang itu pasti punya. Bahkan cita-cita besar gitu kan. Cita-cita yang ya setinggi langit lah kayak gitu. Tapi di sini pun jangan pikir kita mikirin cita-cita tapi nggak mikirin proses gitu. Jadi ketika kita pengen punya cita-cita yang tinggi tapi kita duduk aja juga nggak mungkin kan Om. Gitu. Jadi proses itu selalu ada dan kita jangan terlalu apa bahasanya ngoyo ya Om ya. Itu pengen punya cita-cita yang besar tapi kualitas kita kayak gini. Dan Rija juga yakin kalau pengen punya cita-cita besar pinter juga nggak cukup gitu. Harus berusaha, rajin, giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BM, kalau sobat jalan-jalan melintasi arah Kepandian ya, mungkin sobat BM tahu di sana ada rumah makan seafood yang enak, namanya Warung Gabruk. Teman-teman juga yang di Cilegon dan di Rangkas juga mungkin yang di Cilegon sekitar Perumnas Bundaran itu juga ada Warung Gabruk di sana, dan di Rangkas juga ada di Kapugeran ya, Warung Gabruk. Kalau teman-teman tahu, ternyata yang punya tuh masih muda loh, umurnya 30 tahun. Namanya Rija Cahyadi. Apa kabar? Halo Om. Saya panggil Mas Rija ya. Mas Rija sibuk apa sekarang? Sibuk berkebun aja Om. Berkebun ya, waduh luar biasa. Berarti kalau udah berkebun itu tingkat ekonominya udah lebih tinggi itu. Jadi enggak Om, karena santai-santai uangnya santai jalan terus. karena lagi PSBB ya. PSBB ya. Oke. Mas Rija langsung aja nih. Ini kan unik ya, produknya Warung Gabruk gitu. Kenapa dinamain Warung Gabruk dan korelasinya apa tuh sama konsumen? Coba bisa diceritain. Ya kalau Warung Gabruk itu karena menunya itu seafood, jadi biar kita kalau makan seafood itu nggak cuman dari satu item aja kan Om. Kan seafood itu terkenal mahal. Jadi kita satuin jadi satu di satu tempat kayak gini, makannya pun rame-rame biar lebih seru kan. Orang Indonesia suka bacakan ya gitu ya, bacakan ya. Kita gabrukin aja gitu. Nah, gabrukin di atas meja tuh ya. Di atas meja. Karena kita digabrukin gitu. Jadi dinamainnya gabrukan aja gitu. Seru ya. Biar mudah dikenal. Itu dapat idenya dari mana tuh? Kalau ide sih saya dapat dari luar sebenarnya gitu. Cuman kalau di Serang sendiri tetap jadi pionir ya, karena belum ada gitu ya. Jadi pionir lah maksudnya gitu. Jadi menunya sebenarnya seafood kayak gini udah ada di Surabaya gitu. Waktu pertama kali kita adaptasi ya, kita tiru terus modifikasi jadi seperti ini. Bukan franchise ya, bukan ya? Bukan Om. Gitu. Berarti ATM nih ceritanya. ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Kita jadikan satu tempat seperti ini, kita gabrukan dan kita makan rame-rame. Rame-rame ya, oke. Mas Ija, bicara produk nih, kelihatannya agak unik nih Warung Gabruk ya. Kira-kira bisa diceritain nggak punya produk apa aja nih Warung Gabruk? Kalau di Gabruk itu menu utamanya sebenarnya seafood gabrukan. Campur gitu ya? Campur. Di sini ada kerang hijau, kerang darah, kepiting, jagung dan teman-teman lainnya gitu. Terus bumbunya juga kita punya 5 Om. Gitu, ada bumbu yang super pedas manis, ada bumbu yang biasa aja gitu, dan yang lainnya lah. Favoritnya biasanya yang datang? SPM namanya, super pedas manis. Itu yang gitu. Dicari ya? Iya. Dan untuk normalin pedasnya, kita punya ini Om, seruput jadul. Seruput jadul. Iya, seruput jadul nih minuman es serut yang dicampur dengan sirup. Sama sirup. Gitu, seroja namanya. Namanya seroja. Iya. Jadi unik-unik ya namanya ya. Iya. Ada apa aja selain tadi nama produknya apa? Ini namanya paketnya. Paket kepiting gabrugan. Kepiting gabrugan gitu ya. Selain kepiting gabrugan nawarin paket yang lain? Sebenarnya ada Om, kayak kerang bakar kayak gitu. Kerang bakar yang kita adopsi dari Jimbaran Bali. Oh gitu. Kita bawa ke sini dengan bumbu khas Jimbarannya. Oh, ada juga ya? Ada juga. Cuman memang karena pandemi sempat dikeluarin sebentar.
tapi kita tarik lagi dulu. Oh gitu. Ya, nunggu euforianya pas. Terus ada ikan bakar lah, standar lah. Seperti itu, sama makanan-makanan untuk nongkrongnya kayak ceker crispy, gitu. ya, yang crispy aja gitu. Buat online? Yang buat online semua bisa dipesan. Bisa dipesan okay. gitu. Baik Sobat BM, nggak usah ragu, langsung pesan aja ya di Warung Gabruk. Mas, bisa kepikiran buka usaha di dunia kuliner ya dengan usia yang sangat muda tuh memang dari awal memang seneng kuliner atau mungkin sudah melalui beberapa fase misalnya jadi karyawan atau di bidang lain baru masuk ke kuliner. Gimana, bisa cerita nggak? Kalau usaha sih sebenarnya sebelumnya bukan kuliner, Om. Oh, bukan gitu, kuliner. Iya. Lebih ke karena suka moto dulu. Jadi sebenarnya dulu usahanya moto. Oh, foto. Gitu, fotografer. Temennya Dika ya? Iya. Fotografi sama ya. video ini nih. Gitu. Okay. Ya. Karena berjalan aja, Om, fotografi kan bisa hobi juga gitu. Bisa jadi penghasilan juga. Jadi karena masih bisa melebarkan sayap gitu. Dalam arti pengen ada sesuatu yang baru lagi dalam hidup gitu kan. Jadi coba kita kuliner deh. Kuliner juga nggak sendiri sih Om waktu pertama. Lebih ke gabung sama temen yang udah berkecimpung di dunia kulinernya gitu. Nah, waktu mutusin pengen pindah gardan lah istilahnya ya, pendek dari usaha fotografi ke kuliner itu kepikiran apa sih awalnya pengen kuliner tuh? Karena memang melihat ada celah atau memang prospek yang lebih bagus atau seperti apa? Mungkin lebih gini Om ya, dulu kan suka jalan gitu ya, jalan-jalan gitu, jalan-jalan gitu ya. Bukan berarti belanja ya, jalan-jalan itu. Seneng jalan-jalan. Seneng jalan-jalan, temen juga banyak yang ngekos, ayolah main gitu. Ketika saya main ke Jogja, ke Bandung, banyak kuliner asik, banyak tempat asik yang di Serang itu dulu belum ada. Jadi insting bisnisnya muncul ya. 2016 kan belum banyak kuliner di Serang itu. Iya, oke. Gitu. Ada beberapa sih, cuman masih kafe. Belum tempat buat anak muda banget gitu. Oke. Gitu, makanya coba kita adopsi deh di Serang bikin tongkrongan kayak gini. Nah, usaha kuliner itu kan identik dengan dapur ya. Nah, terutama chefnya atau kokinya kebanyakan itu memang salah satu atau mungkin kunci utama dari usaha kuliner gitu. Nah, untuk mendapatkan itu artinya pada saat buka usaha kuliner kan paling enggak harus nyari kokinya siapa nih, chefnya siapa, atau memang masih aja punya kemampuan di situ atau gimana tuh? Sebenarnya kalau basic di kuliner apa masaknya juga Arija nggak bisa. Oh gitu. Jadi lebih memanfaatkan temen yang bisa gitu. Kan kolaborasi berarti ya sama temen yang kita bisa. Kita muda doyan bacakan bakaran gitu kan. Temen yang paling enak masakannya kita tarik untuk usaha ini gitu. Dan kebetulan bener-bener enak lah masakan temen itu. Jadi kita cari ide untuk bikin usaha juga. Kolaborasi jadi. Kolaborasi. Ya. Sebelum Warung Gabruk ada pengalaman lain, maksudnya usaha di mana dulu, mungkin buka kuliner apa gitu, atau langsung ke Warung Gabruk? Enggak, kalau sebelum ke Warung Gabruk itu kita tuh, saya sendiri tuh moto. Setelah moto itu sempet juga buka angkringan. Tapi lebih seriusnya itu sebenarnya geprek Jawara. Ya, gitu. Sampai sekarang masih ada ya? Masih. Di mana tuh? Geprek Jawara di Pisang Mas. Di Jalan Pisang Mas. Veteran nomor 30. Oh, 30. Oke. Itu investasi bareng-bareng sama teman atau sendiri? Sama temen yang jago masak itu. Oh, yang jago masak. Mas Raka namanya. Oh, Mas Raka. Oke. Terus? Gitu. Terus ada lagi? Habis itu langsung jeda setahun langsung bangun Warung Gabruk ini. Dan sampai sekarang ada produk baru lagi namanya Ngasap Jawara. Oh, Ngasap Jawara. Oh, saya sapi. Ini lagi tren nih saya sapi nih sekarang. Anak muda lagi banyak yang nyari ya. Jadi usahanya sekarang udah lumayan banyak ya? Iya. Waduh, pantesan udah bisa berkebun. Terus di rumah gimana? Maksudnya pada saat menjalankan kuliner ini, apa istri di rumah, ibu rumah tangga, atau sama-sama menjalankan bisnis yang sama atau gimana nih? Di sini ada yang menarik Om. Sebenarnya kalau kita
sudah berkeluarga ataupun masih temen dekat pacaran gitu. Satu hal yang menarik buat saya pribadi, ternyata pacar atau enggak istri itu bisa jadi partner terbaik di dalam bisnis, Om. Oh begitu ya. Gimana tuh? Misalkan saya punya istri sekarang ini, saya di operasionalnya, gitu. Istri lebih ke ide-ide ke depan ini kita harus punya program apa, atau lebih baiknya juga istri itu megang keuangan tapi tetap kita pantau gitu. Jadi arahnya itu selalu jelas dan kita tuh bergerak itu lebih enak karena istri tahu. Iya. Memang lagi tren sekarang nih Sobat PM. Jadi kalau mau buka usaha, apalagi yang sudah berkeluarga, sebaiknya memang buka usahanya langsung couple ya. Jadi suami istri menjalankan bisnis yang sama supaya kaki kiri sama kanannya seimbang gitu dan bisa bagi-bagi tugas, istrinya jalankan apa, suaminya jalankan apa gitu. Oke Mas Ija, Warung Gabruk ini kan produknya cukup unik ya, artinya memang menjadi tidak biasa dibandingkan makanan yang lain. Yang pertama seafood, yang kedua seafoodnya dicampur, yang ketiga juga makannya juga digabrukin gitu ya. Mungkin itu juga perlu pengenalan lebih jauh ke para konsumen lah katakanlah itu, cara mengedukasinya seperti apa. Nah kemudian Mas Ija juga perlu promo kan mengenai produk itu. Gimana tuh Mas Ija lakukan waktu pertama kali buka? Promo berarti ya? Ya. Kalau promo itu, apalagi kita di kuliner ya Om ya, kita harus benar-benar ngikutin zaman gitu. Kalau zamannya dulu ramenya BBM dulu kan, waktu geprek tuh Om, waktu geprek Jawara itu kita promosi dari BBM tuh, karena bisa broadcast. Jadi kita broadcast aja semuanya, pinjam handphone temen broadcast, pinjam handphone temen broadcast. Apalagi temen yang masanya banyak, di broadcast sama kita, pakai handphone dia, gitu. Terus kalau waktu zamannya Gabruk, pas buka di 2017 itu kita lebih dari mulut ke mulut, gitu. Tapi kita tetap ngikutin zamannya, misalnya ramenya di Instagram, gitu. Kita pakai Instagram. Pakai juga ya? Instagram. Apa alamat Instagramnya? Warung.gabruk 61. Dicek ya. Jadi gitu. Konsisten ya terus ya, upload soal-soal Warung Gabruk di situ ya. Iya. Oke. Nah, seiring perkembangan zaman kan pasti tadi itu ya ada konsep ATM itu. Mungkin beberapa orang di luar sana juga akhirnya juga melakukan ATM ya, mengamati, tiru, kemudian dia modifikasi dan akhirnya tumbuh usaha-usaha yang mirip-mirip gitu dengan Warung Gabruk. Nah, Mas Ija bagaimana memandang ini gitu? Itu sebagai saingan atau kemudian waduh nih berkurang nih konsumen saya atau gimana tuh? Jadi kalau mengatasi persaingan gitu, misalnya ada yang ngikutin juga, buat saya itu semakin dikenal itu semakin rame pasarnya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi semakin rame yang buka semakin menguntungkan. Gitu. Waktu pertama kali produk ini dikeluarin itu sama sekali nggak ada pasarnya Om. Gitu. Bahkan orang juga makan digabrukin, apa ini jijik lah apalah gitu kan. Iya. Tapi kita pengen menonjolkan itu Om. Dan di Gabruk ini, di Warung Gabruk ini dia ini punya bumbu yang benar-benar orang lain nggak punya. Jadi di situ kita punya nilai lebih untuk mempertahankan pasar kita. Semakin banyak pasarnya, mereka nggak bisa ngikutin rasa yang kita punya. Tetap ada value produk ya. Iya gitu. Oke. Kemudian selain di IG gitu ya, kemudian kan zaman berkembang cukup pesat juga. Dan kita nggak sangka juga tiba-tiba ada pandemi gitu ya, virus COVID. Pasti ini berpengaruh juga ya terhadap usaha karena ada perubahan pola konsumen ya. Itu Mas Ija waktu itu pernah mengalami hal yang berat, kemudian bagaimana cara mengatasinya supaya bisa bertahan usahanya? Pandemi ini luar biasa banget Om. Kurang lebih 30 karyawan dirumahkan. Itu benar-benar sulit sih. Gitu. Tapi dirumahkan pun kita masih rolling. Misalnya dirumahkan 30, sisanya 20. Kita nanya ke karyawan itu rela nggak rolling biar semua itu tetap dapat gitu. Tapi berjalannya waktu sekarang udah mulai normal lagi, walaupun nggak sepenuhnya normal. Itu ada beberapa yang dipanggil lagi gitu untuk mempertahankan anak-anaknya juga, karena karyawan juga aset ya Om ya. Iya betul. Gitu. Tapi untuk
mengatasi pandeminya sendiri, kita lebih ngikutin arus aja sih. Kalau mereka sekarang budayanya lebih di rumah, kita bikin produk frozen atau mempermudah orang-orang di rumah untuk membeli produk kita. Oh gitu. Jadi dimodif gimana caranya supaya kalau dipesan lewat online bisa gitu ya. Iya, lebih mudah gitu ya. Produk-produk frozen juga ya. Iya. Banyak ya. Apa aja tuh yang di frozen? Kalau kita sebenarnya kalau yang di frozen itu yang lebih bertahan lama aja sih. Kalau di tempat Rija ini di ngasap sebenarnya. Kalau di ngasap Jawara itu yang di frozen itu dagingnya, daging asap, daging ayam asap sama daging sapi asap. Karena itu lebih awet, Om. Gitu. Kalau kita beli nanti tinggal masak rumah, aja. Tinggal dimasak lagi langsung. Udah bisa ada dimakan. bumbunya, udah ada sambelnya, kita frozen. Oke. Setelah itu ya, maksudnya sekarang sudah normal lagi atau Normal sih belum ya, gitu. tapi paling tidak itu sudah lumayan bisa bertahan ya dengan konsep seperti itu ya. Iya, bertahan lumayan lah. Lumayan, lumayan dong, banyak. Mas Tija, harapannya Mas Tija nih ke depan gitu ya. Pernah nggak sih punya cita-cita, sekarang sudah bagus jalan banyak, tapi punya cita-cita, saya pengen bikin apa gitu, rumah makan yang besar atau apa, pernah? Pernah. Cita-citanya seperti itu. Kalau cita-cita sih, Rija yakin semua orang itu pasti punya, bahkan cita-cita besar gitu kan, cita-cita yang ya setinggi langit lah kayak gitu. Tapi di sini pun jangan pikir kita mikirin cita-cita tapi nggak mikirin proses gitu. Jadi ketika kita pengen punya cita-cita yang tinggi tapi kita duduk aja juga nggak mungkin kan, Om. Gitu. Jadi proses itu selalu ada dan kita jangan terlalu bahasanya ngoyo ya, Om ya. Itu pengen punya cita-cita yang besar tapi kualitas kita kayak gini. Dan Rija juga yakin kalau pengen punya cita-cita besar, pinter juga nggak cukup gitu. Harus berusaha, rajin, giat gitu kan. Jadi semua itu ada prosesnya. Ada prosesnya gitu. Ya. Jadi selain cita-cita harus ada upaya, belajar, persiapan, dan memang itu kan terus dilakukan ya oleh Mas Ija ya. Terutama update-update soal kuliner lah gitu ya. Pernah pengen punya restoran besar gitu di mana atau Pernah, Om. Ya, ceritain dong, ceritain ya gitu. Oke deh, ceritain. Sebenarnya Warung Gabruk ini punya cita-cita yang besar dengan tujuan yang besar juga gitu. Kita kan seafood, terus kita anyer dong. Serang Cilegon tuh anyer. Tempat wisata dia. Ya, banyak wisatawan lokal ataupun luar kota gitu yang bener-bener suka dengan laut kita. Gitu. Di situ kita harus lihat peluang. Gitu. Di Anyer sempat viral makanan itu mahal, seafoodnya. Bahkan lebih mahal dari kotanya sendiri. Gitu, dari kota Cilegon. Nah, gimana caranya kita lihat peluang untuk menjawab itu? Begitupun yang lain gitu, nggak cuma dari segi kulinernya aja, dari pengelolaan pantai. Jadi pemuda harus rajin membersihkan pantai biar wisatawan terus datang. Apalagi di pandemi kayak gini kan, Om. Jadi bisa saling menguntungkan gitu, Om. Cuman kalau di Warung Gabruk sendiri pengennya itu kita jadi kuliner terbesar di Anyer gitu, seafood gitu. Jadi orang datang, seafood murah, seafoodnya dari nelayan sekitar gitu, dan kualitasnya terjaga. Berikut kulinernya, berikut pantainya juga. Gitu. Harapan besar ya, Om. Amin. Nunggu apa nih berarti? Nunggu dikasih aja sama. Iya. Nunggu investor atau? Tuh yang mau invest, jangan ragu-ragu, langsung hubungi aja Mas Ija. Jadi kolaborasi supaya mimpinya tercapai, yang punya investasi juga untungnya tercapai juga gitu ya. Amin. Amin. Mas Ija, kita bicara soal kesuksesan nih. Menurut Mas Ija, bicara sukses tuh ukurannya apa nih? Kalau untuk kerja pribadi, sebenarnya sukses itu tingkat kebahagiaan dari diri sendiri aja. Oh gitu ya, gitu. Bukan pengen punya apa gitu, pengen. Belum, enggak gitu. Ya. Walaupun
kita walaupun teman-teman di sana punya usaha yang bener-bener omsetnya ratusan juta atau miliaran, kalau nggak bahagia gimana Om ya? Gitu ya. Jadi Kita harus ciptakan bahagia sendiri di rumah, bersama keluarga, bersama teman-teman, kayak gitu. Karena memang cita-cita atau harapan yang tinggi itu nggak semuanya baik sebenarnya buat kita. gitu. Bisa bikin stres juga kalau nggak tercapai. Belum lagi jatuhnya karena proses tadi. Kalau kita harapannya langsung punya rumah makan gede, ketika buka nggak rame, stres. Stres juga gitu. ya. Jadi tingkat kebahagiaan itu kita yang punya. Kita pengennya apa gitu. Jangan peduli apa kata orang. Gitu. Karena iya yang bisa nilai sebenarnya orang. Tapi yang tahu nilainya itu kita sendiri. Kita sendiri ya. Gitu. Gitu ternyata Sobat BM. Ukuran suksesnya ternyata seru ya. Sederhana ya. Sederhana ya. Artinya maksudnya ukuran suksesnya itu lebih ke bahagia ya. Jadi istilahnya jangan ngoyo lah, jangan tergesa-gesa gitu. Semua ada prosesnya tadi diceritain, dari mulai tangga terbawah sampai tangga teratas, semuanya harus dijalani satu persatu. Mensyukuri nikmat Ya, Om, mensyukuri nikmat gitu. Jadi jangan nafsu, oh saya pengen jadi founder, pengen jadi CEO gitu ya. Dinilai dari yang paling mudah-mudah dulu ya, dari yang paling kecil-kecil. Yang penting semua proses itu dinikmati ya, dan bahagia itu mau benar punya kita sendiri. Kan menariknya gini Om, ketika kita punya satu tujuan, sukses itu kan kita yang tahu. Betul. Misalkan kita dari rumah, misalnya rumah saya di Cilegon, kita mau ke Serang, tujuannya Serang gitu. Itu sama dengan usaha. Tujuannya itu di Serang, kita sampai Serang aja itu udah sukses sebenarnya. Gitu kan, mau pakai sepeda, mau pakai motor atau mau jalan kaki, ya itu suksesnya. Nyampe di Serang. Tapi sejauh mana kita bisa mensyukuri itu ya. Iya. Tapi kan bahagia itu kan nggak jauh-jauh dari materi juga Dari kan materi gitu. ya. Bagaimana mau nggak bahagia gimana tuh? Nah, Kalau di orang sini begitu. itu kita bisa nilai gini Om. Sebenarnya yang bikin kita terus-terusan memikirkan itu lingkungan. Gitu, lingkungan, sekitar, omongan orang, gaya hidup, Oke. gitu. Tanpa kita sadari sekarang, misalkan kita gaya hidupnya sering mengkonsumsi fast food gitu. Iya, iya. Pendapatan kita gede, kita jarang, misalkan karyawan pendapatannya gede, di rumah jarang masak, gitu. Atau suami istri sama-sama kerja, kita konsumsi fast food, gitu. Sama aja pendapatan gede, pengeluaran besar, mobil, motor sama semua. Tapi kita beda kalau yang di gunung Om, pendapatan 1.200.000 mungkin, gitu kan. Tapi dia bisa survive gitu dengan bertanam, bercocok tanam, nanam ikan, dan gaya hidupnya itu biasa-biasa aja, gitu. Lebih nikmat ya. Lebih kelihatannya. nikmat Lebih gitu. berkah ya. Lebih ke situ sih. Gitu Gitu. ya. Jadi rumusnya sederhana ya, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Iya. Seru-seru. Ya, terakhir nih, Mas Ija, ada pesan dan kesan untuk anak-anak muda di Banten soal ya apalah dunia usaha atau apa, silahkan disampaikan. Pesannya itu buat teman-teman yang masih muda, jangan patah semangat, tetap gitu. Banten ini masih banyak peluang yang besar yang harus digali gitu. Bukan hanya dari segi kuliner aja. Tadi misalkan banyak wisatawan yang datang ke sini atau kita banyak peninggalan sejarah, itu merupakan peluang buat kita sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin harus ada orangnya kompeten yang rela turun tangan untuk membenahi itu semua gitu. Tapi bukan berarti nggak jelek ya, bukan berarti jelek, harus dibenahi. Betul. Tapi kita lebih lihat peluang gitu Om. Dengan semangat kita, dengan kegigihan kita bisa melihat peluang dan kita bangun apa peluangnya gitu. Oh begitu, luar biasa. Baik Sobat BM, kalau melihat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ija, ternyata bahagia itu datangnya bukan dari benda mati, tapi bahagia itu datangnya dari hati. Jadi teman-teman nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu tergesa-gesa, nikmati semua prosesnya. Jangan lupa yang paling penting belajar, coba lagi sampai ketemu nanti passionnya apa gitu. Baik Mas Ija, terima kasih atas kehadirannya yang luar biasa pada hari ini.
Mudah-mudahan ini juga menjadi energi yang baru buat anak-anak muda di Banten. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.